Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue di channelnya PW. Yang pastinya kita bakalan kembali lagi dengan segmen bacotan unfaedah. Jadi ya kalian udah lihat nih, kita bakalan ngebahas sesuatu yang lagi naik, yang masih viral nih, lagi masih dibicarain di Instagram, Twitter, di Facebook, sama anak-anak K-popers gitu, tentang salah satu FTV buatan TV lokal Indonesia, Indosiar kita, yang bikin satu FTV yang judulnya Kisah Nyata, bagaimana menyadarkan istriku yang terlalu terobsesi K-pop. Nah, itu kan guys, itu yang akan jadi kita pembahasan. Tapi sebelum itu gue bakal ngingetin, gak akan pernah bosen, kayak mohon maaf kalau misalkan selama lu ngedengerin gue bakal ada suara bocil atau suara motor yang terekam, itu sorry banget kalau misalkan ganggu gitu ya. Dan juga kalau misalkan kalian suka dengan konten gue ini, silahkan subscribe untuk support ya guys ya, supaya ya kita channel gue berkembang dan lu bakal lihat terusan gue berkarya dan berkembang jadi lebih baik gitu guys. Dan sorry nih kalau misalkan ada gangguan kayak gini juga nih, picek kentang emang ya. Oke, jadi kita bakal langsung aja ke videonya. Kalau kalian yang belum tahu kayak bacotan unfaedah itu apa sih kak, jadi bacotan unfaedah adalah tempat gue untuk tempat gue untuk bukan misu doang sih, maksudnya tempat gue untuk mengeluarkan pendapat gue dalam suatu masalah. Contoh kayak ini pribadi dari pendapat gue ya, dan misalkan lo sependapat sama gue silahkan berkomentar di bawah. Jadi kita langsung aja ke videonya, let's go. Awal tahun ya kan ya, awal tahun kita baru 2 hari loh menginjak di tahun 2021. Di dunia K-pop digemparkan dengan salah satu FTV dari Indosiar ini guys. Jangkauan makin luas K-pop merambah ke FTV Hidayah gitu guys. Dan ya lu bisa lihat sendiri dengan berlabel kisah nyatanya sangat besar sekali. Masalahnya ini kisah nyata siapa gitu guys, ini kisah siapa yang mau berbagi dengan Indosiar dan jadikan FTV gitu. Masalahnya ini kisah siapa gitu guys. Dan jujur kalau kalian nanya, gue udah nonton belum? Gue baru nonton sekilas potongan doang, dan itu gue pun tidak sanggup untuk nontonnya, dan gue kayaknya nggak akan nonton karena gue cukup tahu dari reaksi lo semua, dan gue melihat dari potong-potongan aja udah ya oke, ini bakalan kayak gimana, bakalan seperti itu gitu. Jadi gue emang nggak nonton dan gak ada niatan untuk mau juga guys. Dan kalian lihat sendiri ya, bahkan dari jumlah tayangannya pun lebih banyak ke dislike-nya ketimbang dari like-nya ya guys ya. Guys. Semua orang memang boleh punya idola dan hobi, tapi tentu saja ada batas. Iya, emang ada batasnya pak, benar ini. Aduh, adakah idola kalian di dalam sini? Nih, tahun 2021 baru dimulai, sudah ada cerita unik dari industri K-pop dan industri televisi Indonesia. Rumah produksi Mega Kreasi Film mengumumkan penyiaran FTV Hidayah. FTV Hidayah, kayak bayangin, berjudul Bagaimana Menyadarkan Istriku yang Terlalu Sesi K-pop. FTV ini dibentangi oleh Lucky Hakim, Puy Brahmantia, dan Menko Hidayat ya, yang tayang pada tanggal kemarin ya jam 11.30 guys. Gue nggak nonton, gue lebih sibuk nonton SM Ton. Nunu Maria. Mari kita lihat azab apa yang akan diterima. Ya ampun, albumnya kayak dia abang-abang jualan CD di pasar guys. Bentar, aduh gimana, kita lihat reviewnya dulu bentar deh, yuk kita lihat reviewnya bentar. Oh, ceweknya misuh minta diantar nih. Gue maju-majuin ya, tak sanggup gitu. Enggak, di sini gue nggak nemuin lagi potongan. Kita lihat lagi guys. Gede banget yang ngejar rating sampai buat FTV ngasal dengan embel-embel kisah nyata sehingga membuat K-popper terlihat seperti memberi dampak negatif. Betul guys. Lihat ini CD kayak di emang-emang yang dijual bajakan, yang dijual 10 ribuan anjir. Gua K-popers dari zaman boyband T-Max ada juga nggak gini-gini padahal. Tuh lihat nih. tim hampir cuma buat nge-dislike doang.
Di sinetron malu-maluin anjir, dislike plus hujatannya di kolom komentar. Astaga. Menurut gue sih ini ngadi-ngadi ya, ini lebih ke ngarah dari ini aja gue bisa ngelihat gitu ya, maksudnya kayak terlalu berlebihan gitu. Dan ya gue ngeliat reaksi lu aja sampai segitunya gitu nih. Dia kalau mau pengen totalitas jadi K-popers sih harusnya beli merchandise yang asli lah sekalian gitu kan, modal dikit. gue masih gak habis pikir sama kalau misalkan ini kisah nyata dengan azabnya kayak apa gitu. Dan siapa yang berani ngasih ceritanya gitu, apakah dia mantan sasaeng dulunya? Apakah dia gimana gitu? Jujur agak gimana sama nama film ini karena kesannya terlalu melebih-lebihkan dan mengirim opini gak baik buat penilaian K-popers. Kepada K-popers kita jadi dianggap fans fanatik alay gak jelas, padahal K-popers Indo gak selebay dan sepanatik itu. Kita juga bisa bedain sama RL sama hobi, tolong ya. Bener guys, ini bener banget ya. Kalau menurut gua ini ya mungkin terserah kalian ini bilang untuk menaikin rating, menurut gue juga bener karena ya kita tahu K-pop saat ini sudah mau dunia banget gitu, kayak trendingan semua sama anak K-popers dikuasai gitu ya guys. Bener kan, setiap trendingan apa di Twitter kita selalu trending gitu dengan pembahasan K-pop ini. Kayak kita lagi tahu boomingnya BTS seperti apa, Blackpink gitu. Terus para bukan ambasador ya, beberapa ambasador yang ada produk Indonesia atau pelayanan jasa Indonesia atau sebuah toko Indonesia menggunakan artis-artis Korea gitu, saking boomingnya Korea dan saat ini gitu. Yang mungkin maksudnya tuh kalau dari gua penilaian gua ya, ini Indosiar maksudnya baik ya, kayak ngasih edukasi, tapi ngasih edukasinya masih kurang. Kayak maksudnya kenapa sih harus kisah nyata Hidayah, dan gue nggak ngerti aja gitu kenapa harus dan si karakter mbak-mbaknya ini memeranin juga dari si alur cerita tuh kayak dianya yang heboh sendiri gitu, yang berlebihan. Kayak dia nggak sopan sama suaminya, dia nggak ngurus sama suaminya guys. Lu bayangin masa seorang K-popers kayak gitu. Dan maksudnya kayak kita juga yang sebagai K-popers tuh bisa mengerem sendiri gitu, kapan kita harus menjadi K-popers yang untuk menikmati hobi kita dan kapan kita harus bertindak, maksudnya kayak menjalani hidup biasa gitu kan. Kita juga nggak melulu tentang K-pop, terlalu berlebihan menurut gue ya. Kita lihat komentar dari orang-orang ya, jadi mikir aktif Indosiar kemarin itu yang isinya bahwa K-pop itu bakal mengiring opini masyarakat. Enggak sih, terhadap K-pop orang yang awalnya biasa aja bakal memandang lebih buruk ke K-pop, padahal ceritanya kan si istrinya emang selingkuh. Nah tuh kan. Nah, jadi ngapain juga bawa-bawa K-pop, dikira dengan kayak K-popers kayak gitu mau ditonton biar ratingnya naik gitu, dikira jadi K-popers yang menghargai produk lokal. Ya gimana menghargai kok TV-nya kayak gini, betul. Mana poster album bajakan semua kayak album dangdut, masa iya itu foto dicampur-campur semua, beda grup, kurang totalitas. Nggak pakai gila beli PC juga Indosiar. Cancel aja deh. Iya, itu kan gue bilangin dia bikin ini pun bikin si drama, maksudnya FTV-nya tuh gak totalitas gitu, dan lebih menunjukkan si karakter pemain tuh lebih menonjolkan ke sisi buruknya, dan tidak ada yang positifnya. Pada kasihan nih emaknya ikut nonton Indosiar yang K-pop itu sampai ada yang albumnya disita gara-gara itu. Nah ini kan sampai maksudnya kayak ibu-ibu kita yang biasanya nonton maksudnya mendukung anaknya dengan hobinya yang bikin anaknya ganteng, tiba-tiba dikasih nonton FTP apalagi kategorinya Hidayah gitu, malah jadi membatasi gitu, malah jadi kasihan ke anaknya, malah dirampas, disita dan segala macam karena takutan fanatik. Soalnya ada gue juga tahu batasan, kita semua tahu batasan kapan harus berban. Kalau nggak ini sih sepanjang dari si FTV itu kan ngaco semua gitu kan, bahkan kalian sendiri kan merasa marah dan merasa nggak terima karena itu ya guys ya. Dan padahal kalau dilihat dari sisi jeleknya kan bukan sisi jelek ya, mereka bener malah jadinya tuh kesannya tuh malah jadi aneh gitu, mengiring opini ke masyarakat yang emang bikin K-pop jadi jelek gitu. Padahal nggak semuanya kayak gitu, dan emang nggak gitu. Kita juga tahu batasan. Ada loh yang contoh-contoh orang-orang dari K-popers yang berprestasi nih ya, gue ambil dari salah satu artikel.
K-popers di Indonesia buktikan prestasi setelah diremehkan warga Twitter. Dan emang bener ya, ini pasti lo semua yang pinter-pinter pun punya prestasi dengan pecinta K-pop. Bahkan dari K-pop itu menginspirasikan, mungkin dari kisah idol itu menjadi inspirasi buat kita untuk menjadi lebih semangat, lebih baik supaya bisa seperti dia gitu guys. Kuliah sarjana di Singapura dalam waktu 2 tahun, pengguna Alpha K-pop mendapat ranking 10 besar tuh. Ini mendapat nilai tinggi pada ujian nasional, diterima kerja tuh, mendapat beasiswa kuliah di Jepang tuh. Lihat nih, pengguna Alpha K-pop menyelesaikan S2. Ini kan contoh-contoh kecil dari segerintilan orang-orang yang berprestasi. Pada luar sana lebih banyak lagi dan lebih wow lagi gitu. Dan kenapa harus ada FTV ini untuk embel-embel K-pop, walaupun ujung-ujungnya katanya perselingkuhan kayak gitu ya harusnya, dan katanya nggak ada hidayahnya guys. Jadi si ceweknya itu jadi tobat dan dia menjadi lebih baik lagi katanya guys. Dan itu bukan suatu hidayah ya, itu berubah aja gitu. Tidak ada azab hidayahnya. Kalau misalkan ada azab dan hidayahnya itu bakalan lebih serem ya guys ya. Gak akan sepenggila ini para K-popers kan sebanyak ini gitu. Mana ingin menarik gitu tontonan di Indonesia kalau misalkan pertiviannya aja kayak gini. Gue ya ngerti sih, kita juga mengerti ini edukasi, tapi edukasinya tuh lebih ke blunder gitu, lebih banyak menonjolkan hal-hal negatifnya yang diberlebihkan gitu. Kayak teriak malam-malam, ngapain teriak malam-malam juga, itu juga teriak-teriak juga kan, kayak maksudnya untuk selebrasi kesenangan kita, misalkan ada berita atau kita nonton idol kita kan gak sampai yang mengganggu tetangga, mengganggu keluarga gitu. Kita juga ya seneng, ya udah gitu, dinikmatin aja ya, seperti itu. Kita tahu batasan, balik lagi ya kan. Jadi sekian aja lah videonya dari gua, dan gua ternyata ya gimana ya, kesel juga. Penting gua bisa menyuarakan suara gua aja lah gitu, dan semoga buat Indosiarnya nih kedepannya supaya Indosiar bisa lebih baik lagi untuk meriset dulu supaya tidak terjadi seperti hal ini ya. Sebetulnya ini kan jadinya sebuah pro kontra yang diterima sama para K-popers gitu. Harusnya diriset dulu kalau emang mau bikin semacam FTV-nya ya, pokoknya harus diriset dulu lah gitu. Jadi supaya tidak tersinggung beberapa pihak yang nonton ini gitu. Yang nonton ini tuh jadi nggak tersinggung gitu, justru malah mensupport gitu. Nah caranya gimana ya, riset dan bandingi, dan harus semuanya harus andil dan harus lebih bagus lah. Kalau misalkan mau ditanjolin sisi negatifnya, contohnya sisi positifnya juga diangkat juga dong. Adalah sekian video dari gue, emang gak jelas banget ya biasa. Sampai mereka selalu gak pernah jelas gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian suka sama videonya jangan like, kalau nggak suka kalian dislike aja, nggak apa-apa, itu terserah, itu hak lo. Kalau menunggu terima kasih lo yang udah ngedengerin gue sampai akhir. Yang pengen masih dengerin gue lagi, kita subscribe, kita berteman, kita ketemu lagi di next video. Silahkan nonton video gue sebelumnya kalau kalian tertarik dengan bacotan faedah. Gue pamit, mohon maaf atas kesalahan ucapan gue nggak ada maksud untuk menjelekkan siapapun dari ucapan gue. Jadi yaudah, sekian video dari gue pamit, ketemu next video berikutnya. See you, peace, cinta damai ya guys ya. Emang ngacu kisah siapa? Gue jadi penasaran.